lil anbiya'i 'alal aktsari minal yahudi wan nasara. Bahkan yang meyakini seperti ini itu bukan hanya mukmin loh ya. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang setia terhadap nabi mereka itu juga punya keyakinan yang seperti itu. Akan ada kebangkitan, akan ada kenikmatan. Itu mereka juga meyakini itu, sama seperti kita. Baik. Ini kelompok yang pertama, karena kan kita ini butuh informasi seperti ini karena ini adalah dari sekian pendapat para ulama itu disimpulkan jadi empat kelompok nanti. Ini yang pertama. Baik, sekarang kita menginjak kelompok yang kedua. Wa firqatun saniyatun. Adapun kelompok yang kedua, wahum mereka itu adalah ba'dul ilahiyyina minal falasifati. Yaitu mereka dari kalangan ilahiyin, para teolog, ahli akidah, ahli ilmu kalam, minal falasifati dari kalangan filsuf. Artinya orang yang mendalami ilmu tauhid, mendalami ilmu akidah, juga saat yang sama juga ahli dalam bidang filsafat. Itu namanya al-ilahiyuna minal falasifah. Bagaimana pandangan mereka? Nah, mereka di sini diantara contoh nih Ibnu Sina itu minal ilahiyin dari kalangan teolog dan juga filsuf. Contoh lagi Al-Farabi, contoh lagi Ibnu Arabi. Nah, jadi dari kalangan teolog juga filsafat. Bagaimana pandangan mereka? I'tarafu, mereka mengakui binau'in minal lazzati. Golongan ini juga mengakui akan adanya kelezatan atau kenikmatan ukhrawi. La takhturu ala qalbi basharin kaifiyatuha. Hanya saja menurut mereka kaifiyatnya, bagaimananya itulah takhturu ala qalbil bashar. Tidak bisa diperkarka, tidak bisa dijangkau oleh otak manusia. Wa sammuha ladzatan aqliyatan. Golongan ini menyebut kelezatan tersebut sebagai ladzatan aqliyah, kelezatan mentalistik, kelezatan yang bersifat akliyah. Kalau tadi kan hissiyah, hakikiyah. Kalau ini tidak, bersifat akliyah. Wa ammal hissiyatu, menurut kelompok ini, kelezatan-kelezatan yang bersifat fisikal atau indrawi itu fa'ankaru wujudaha min kharijin. Mereka menolak akan adanya kelezatan atau kenikmatan fisikal. Min kharijin, di mana kelezatan fisikal itu lahir dari aspek eksternal. Walakin asbatuha ala tariqit takhayyuli. Akan tetapi mereka meyakini ada kelezatan itu, tetapi tidak secara seperti yang pertama. Kalau menurut kelompok ini melalui takhayyuli, melalui jalan imajinasi. Jadi seperti kelezatan imajinatif, kelezatan, kenikmatan yang bersumber di akal manusia. Kalau tadi kan tidak, bersumber dari makanan, bersumber dari biologis, bersumber dari apa yang dilihat. Kalau ini tidak, bersumber dari akliyahnya, imajinasi manusia. Kama fi halatin naumi, itu taubahnya seperti ketika seseorang tidur lalu bermimpi. Walakin an-naum yatakaddaru bitanabbuhi wa dhalika la takaddura lahu bal huwa 'ala at-ta'bid. Hanya saja kalau dalam mimpi itu takaddur itu seperti terbatas. Kalau udah bangun ya hilang kenikmatannya, kelezatan itu. Tapi di akhirat itu ta'bid, tidak ada takaddur, tidak ada batas. Nanti mereka membedakannya di situ. Wa za'amu anna dzalika yathbutu li ta'ifatin minal mashghufina bil mahsusati. Menurut golongan ini, orang-orang yang meyakini akan adanya kenikmatan yang pertama tadi itu li ta'ifatin bagi mereka minal mashghufina, yang terbuai dengan kelezatan yang bersifat indrawi. Waltifatu nufusim maksurun 'alaiha, dan memang mereka pandangannya hanya terbatas pada kelezatan indrawi itu.
wala tusammu ila ladzati al-aqliyah, sehingga mereka tidak menyebutnya sebagai sebuah kelezatan mentalistik. Wa hadza la yukhalifu fi amrin yujibu futuran fit talabi. Adanya kelezatan ukhrawi yang secara mentalistik tadi itu tidak membuat seseorang kemudian harusnya futuran fit talab, mengalami keloyoan, mengalami kemalasan, mengalami keengganan, mengalami ketidakberdayaan dalam menempuh jalan menuju kelezatan tadi, menuju kenikmatan tadi itu. Baik. Artinya keberadaan para ulama yang menafsiri baik itu tafsir yang pertama tadi atau yang kedua itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk enggan kemudian menempuh jalan kebahagiaan yang hakiki tadi itu. Karena kedua-duanya ini sama-sama saling melengkapi. Justru kalau menurut saya, adanya informasi seperti ini semakin memotivasi. Adanya berita dari Al-Quran tentang bagaimana kelezatan ukhrawiyah itu semakin memotivasi, tidak semakin futuron, melemah, meloyo. Karena itu fa innal iltizada innama yaqa'u bima yahsulu fi nafsil insan min at-ta'assuri bil malmusi wal mubsari wal mat'umi wa ghairihi. Kembali lagi kepada yang kelompok kedua nih. Sesungguhnya seseorang itu merasakan kelezatan tertentu, kenikmatan tertentu, innama yaqa'u itu terjadi bima yahsulu fi nafsil insan, di mana itu terjadi sampai pada jiwa manusia minat ta'atsur bil malmus, sebagai sebuah pengaruh dari menyentuh malmus tadi itu, kemudian sebagai pengaruh dari melihat apa yang dia lihat dan apa yang dia makan. Wa syai'u al-khariju sababun fi husulil athar fi nafsi. Sesuatu yang bersifat eksternal, makanan, minuman, apa yang diraba dan semuanya tadi itu hanyalah stimulus. Itu hanyalah sababiyah saja. Ketika dia sampai pada jiwa kita, dalam arti ketika mata kita sudah melihat sesuatu yang indah, ketika lidah kita sudah merasakan sesuatu yang nikmat dari makan tadi itu, berarti sababiyah tadi sampai pada diri kita. Disitulah kemudian muncul rasa. Ya, muncul rasa. Walaysat al-ladzatu minas sababil kharij. Tapi ingat, kelezatan itu tidak bersumber dari eksternal tadi. Tidak bersumber dari makanan, minuman dan sebagainya, bukan. Bal minal athar al-hasil 'inda husulis sababil kharij. Tetapi ketika pengaruh-pengaruh dari luar tadi itu sampai pada jiwa kita, ya, barulah muncul respon. Ada stimulus, respon muncul. Nah, gini. Nah, stimulus itu dari eksternal, responnya dari jiwa kita. Itu. Fa idza amkana husulul athari fi nafsi duna syai'i al-khariji kama fi halin naumi. Misalnya seandainya husulul athari, pengaruh itu sampai pada jiwa kita tanpa melalui perantara, tanpa melalui aspek eksternal, tetapi muncul kelezatan. Itu bisa terjadi. Contoh, orang tidur kita makan sate. Rasa sate apa itu? Pas turu nih loh, sampai turu makan sate. Iso ngrasakno sate.